Shalom brothers and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip dan juga tidak diabaikan ya. Ini adalah suara dari Roh Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada siang hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang kita kutip dari Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Lukas pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 16. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Yang ke-12, pada waktu itu pergi Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. 14, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. 15, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Dan 16, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa Salam Elohim bagi kita semua, dan salam juga Elohim kepada saudara kami dari pasukan 77 Surgawi Besi yang telah bergabung di ibadah pada siang hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Dan juga kepada anggota pasukan 77 Surgawi Intigada, dan terlebih-lebih penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat siang, selamat bergabung, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati selalu. Salam damai sejahtera, salam sukacita, damai di bumi, damai di surga. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya, amin. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi Bapak Ibu, kami di sini hanya sebagai pengingatkan. Firman Tuhan ini kita sudah mengerti, sudah menjadi darah daging kita sebagai orang percaya. Karena dari kita mulai mengenal Tuhan Yesus, dan ini dasar yang diajarkan kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan tentang murid-murid Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan di ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Di sini Bapak Ibu, bukit yang dimaksud bukan bukit secara jasmani. Pada saat itu memang Yesus dia naik ke bukit yang bisa kita lihat dengan mata jasmani ini. Jadi secara rohani, bukit yang dimaksud adalah Tuhan Yesus itu dia berdoa kepada Bapa atau Allah yang Maha Kuasa, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus menganggap Allah Bapa itu sebagai bukit. Bukit yang
paling dihormati dan yang paling berkuasa. Jadi dia merendahkan diri untuk menganggap Tuhan itu bahwa dia itu maha kuasa. Kalau zaman itu memang dia naik bukti, tapi secara mata jasmani. Kalau saat ini kita ikuti seperti yang dilihat secara mata jasmani zaman dulu itu, arti kita kalau berdoa cari ke sana, Tuhan dengarkan seakan-akan seperti begitu, tapi pada saat itu, tapi secara ini artinya bagaimana Tuhan Yesus itu naikkan kerendahan hatinya untuk doa tinggi kepada Bapa yang kuat. Nah, tentu bertanya, kenapa Tuhan Yesus itu berdoa? Kan Tuhan Yesus itu sendiri, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tanpa dia berdoa, ya, kan bisa aja suka-sukanya saja. Jadi dia melakukan itu untuk mengajarkan kita sebagai orang percaya kepadanya. Karena dia itu mengambil juga rupa manusia. Dan yang diajarkannya itu, kita manusia juga mengambil rupa seperti manusia. Karena manusia yang diajarkan bagaimana beribadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan semalam-malaman ia berdoa. Kalau kita berpikir secara manusia jasmani ini, mungkin 1 jam aja kalau disuruh kita berdoa, mungkin banyak alasan. Kita pakai banyak alasan. Tapi Tuhan Yesus, dia ajarkan bahwa semalam-malam, artinya bukan dalam arti kita harus 1 malam ikut seperti yang dilakukan Tuhan Yesus 1 malam pun. Tapi seakan-akan seolah-olah kita perbanyak waktu kita kepada Tuhan dari waktu kita memikirkan hal-hal yang kita rasa kurang penting dalam hidup ini. Jadi itu yang dimaksud semalam-malam. Jadi ayat ke-13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih mereka dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Setelah Tuhan kita Yesus berdoa dan roh berpapanya untuk memilih ke-12 muridnya. Nah, Tuhan Yesus tidak selamanya bersama dengan umat manusia muka bumi ini. Suatu saat dia kembali kepada Bapa dan dia lagi duduk di takhta yang maha tinggi. Jadi sebagai penerus pengajar yang memberitakan kabar sukacita adalah orang yang menurut Tuhan Yesus bisa dia pakai, bukan menurut yang dilihat orang pada waktu itu yang pilihnya. Jadi dari antara ke-12 murid-murid Tuhan Yesus itu, kalau kita melihat, ada berbeda-beda posisi mereka secara kedudukan, secara manusia jasmani di dunia ini pada zaman itu. Dan ada yang pemungut cukai, dan ada yang tukang menjala ikan, dan banyak lagi lain-lainnya. Intinya kalau kita mengambil kesimpulan, orang yang tidak dikenal oleh orang banyak, itu yang dipilih dari antara ke-12 muridnya ini Tuhan Yesus. Sama seperti kita, diingatkan, diberi kita kekuatan bahwa kita ini juga berbeda-beda posisi kita, tidak diambil oleh manusia, dan kedudukan kita lagi tidak dikenal, tidak ada jabatan kita. Tapi menurut manusia menilai
secara pikirannya semaunya supaya dia dirasa benar dan dikatakan itu tidak layak. Tapi di mata Tuhan tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita juga saat ini jangan kita berperasaan buruk dengan kasih karunia talenta Tuhan. Tuhan memilih kita. Saya hanya petani, saya hanya penjual dan lain-lain. Jadi itu pantas, dia kaya, dia berkedudukan tinggi, dia ada jabatan, dia terkenal dan disanjung-sanjung oleh orang-orang. Jadi di sini diberi kita kekuatan bahwa Tuhan Yesus bukan seperti manusia menilai secara pikirannya sendiri. Jadi kita semua pada waktu itu dia memilih 12 orang. Dan saat ini Tuhan juga memilih kita. Kita sebagai anggota pasukan 77, surgawi intikad. Tuhan juga meminta dengan berbagai kedudukan. Dan kita ini semua tidak ada yang punya jabatan tertinggi, tidak ada bergelar hamba Tuhan. Jadi semua berasal dari orang yang tidak tahu menahu kebenaran firman Tuhan. Tapi bahwa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bahwa yang diukur oleh manusia, tapi Tuhan memakai orang tersebut untuk mempermalukan orang-orang yang menganggap ia lebih pintar daripada orang lain untuk mengenal dan mengartikan bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, bahkan untuk masuk surga itu. Jadi kita saat ini juga Bapak Ibu dipakai Tuhan sama seperti yang dipilihnya zaman 2000 tahun lalu, dan saat ini juga akhir zaman dia juga memilih kita. Dari ayat yang ke 13 ke 16 di sini disebutkan nama-nama siapa-siapa saja yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi murid-murid. Dan 12 murid-murid Tuhan Yesus ini berbeda-beda sikap, perbuatan berbeda-beda Bapak. Sekalipun Tuhan Yesus sendiri yang memilih mereka. Ada yang pengkhianat, ada yang tidak percaya sebelum melihat, dan ada yang menyangkal, dan ada juga yang merasa dirinya sederajat dengan Tuhan Yesus, meminta untuk dia di sebelah kiri dan saudaranya duduk di sebelah kanan. Jadi kalau kita bertanya secara manusia jasmani, apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu? Kenapa dia pilih orang seperti begitu? Dia sudah tahu, tapi kenapa dia pilih? Secara manusia logika lagi, kita berkata, jangan-jangan dia itu bukan Tuhan. Dia tidak tahu kan? Kalau dia Tuhan, pasti dia tahu. Pasti orang-orang itu dia tidak pilih. Karena semua yang kita tidak inginkan secara manusia jasmani ini sebagai seorang yang percaya. Siapa yang mau dikhianati? Tidak ada. Bapak Ibu, secara manusia jasmani tidak ada yang suka dikhianati. Siapa yang suka diragui? Kita bersama-sama sama orang itu dan dia tidak percaya sebelum dia melihat. Jadi dari 12 murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus ini, sepertinya kalau kita manusia melihat berbagai macam cara atau level iman dan sifat mereka masing-masing. Saat ini juga kita juga anggota pasukan 77 surgawi intikada. Tuhan Yesus sudah memilih 12 murid-muridnya. Pilihannya sendiri. Kita juga sudah dipilih, diseleksi dari saudara kita, dari pasukan surgawi besi. Kita gabung, kita diseleksi. Jadi dari yang 12 ini juga pasti kita berbeda-beda pendapat, berbeda-beda sikap, berbeda-beda level
iman. Nah, kalau zaman dulu terjadi itu, pasti di kemudian hari akan terjadi seperti begini juga. Artinya macam-macam. Ada yang menyangkal, ada yang tidak percaya sebelum melihat. Nah, kenapa Tuhan Yesus memilih seperti ini? Bahwa harus dia pilih orang seperti begitu. Tanpa orang-orang, ada orang-orang ini di antara murid-muridnya, di antara orang percaya, tidak kelihatan, tidak ketahuan mana murid-murid yang benar-benar percaya dan murid-murid yang hanya ikut-ikut. Dan terlebih-lebih kepada Tuhan kita Yesus sendiri, tidak akan dinyatakan kemuliaan Tuhan itu tanpa ada orang-orang yang ini. Ada yang menyangka, ada yang tidak percaya, ada yang berpura-pura baik, mencium Tuhan Yesus, seakan-akan pandangan manusia dia lebih dekat dari rasul yang lain, padahal dia mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi untuk menyatakan kuasa Allah itu kepada Tuhan Yesus, artinya harus ada orang-orang yang seperti begini, Bapak Ibu. Saat ini juga, mari kita bertanya Bapak Ibu masing-masing. Pasukan 77 kita samakan 12 murid Tuhan Yesus yang dipilih zaman dulu. Saat ini kita juga ada berapa? Mari kita bertanya masing-masing kepada Tuhan. Saya ini posisinya di mana? Posisi di Petrus atau posisi Thomas atau posisi yang menyamakan diri dengan Tuhan di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan banyak lagi lain. Tuhan memperingati kita bahwa hari ini dia mulai memilih kita. Mari kita bertanya Bapak Ibu. Makanya firman-Nya ini dibukakan kepada kita. Bukan dalam arti kita mencontohkan ini, tapi biar tidak sempat terjadi kepada kita yang sudah dipilihnya. Kita anggota pasukan 77 Intifada. Karena tanpa ada orang-orang ini, Tuhan Yesus tidak akan dinyatakan kemuliaan Allah. Dan seakan-akan kerajaan surga itu hanya dengan berkata-kata. Karena dia tidak menderita. Dia tidak menyangka. Jadi bisa dibilang, Tuhan Yesus itu, ya, dia berkata harus pikul salib. Padahal dia belum pikul salib. Jadi untuk mengajarkan kita umat percaya kepadanya yang mengikut Yesus, sekaligus untuk dinyatakan kuasa dan kemuliaan Allah, dan untuk juga melakukan karya keselamatan harus melalui jalan ini. Tapi yang dia pakai bukan orang-orang luar, pilihannya sendiri. Pilihannya sendiri. Jadi saat ini diperingati kita. Cara menyeleksi kita, pasukan 77 surgawi Intifada. Dari antara kita itu yang menyeleksi kita. Dari situ termulia nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tergantung kita Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah kita di posisi Yudas, kita di posisi Petrus, Thomas, dan Zebedeus, dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya, atau posisi Tuhan Yesus. Dicaci, diam terus. Diampar, dia terus. Bahkan di ludai, diam terus, tidak membalas. Sekarang Tuhan Yesus sudah membuktikan untuk mengajarkan kita. Sekalipun pilihannya sendiri secara manusia bisa dikatakan engkau salah pilih. Dan engkau tahu orang ini bahwa mengkhianati kamu. Kenapa kamu pilih? Secara manusia, jasmani, ya memang seperti begitu. Pikiran kita ini. Tidak kita suka seperti itu kan. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Tapi harus dengan cara itu untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi membuktikan bahwa dia itu benar-benar sungguh-sungguh mengikuti apa perintah Bapa. Jadi saat ini diperingati kita Bapak Ibu. Kita tinggal memilih. Saya ini Tuhan di mana? Bagaimana Tuhan?
Tapi kita berpikir bahwa kita ini semua sudah dipilih Tuhan. Ya, sama dengan murid-murid ke-12 murid Tuhan Yesus, dipilih, yang dipilihnya sendiri. Yang menurut manusia lain bahwa mereka pantas dicontohkan karena Tuhan sendiri yang memilih mereka. Padahal ada berbeda-beda yang terjadi. Saat ini kita sudah dipilih. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh mencari siapa aku itu. Iman Petrus, iman Tos, iman Sebus, atau iman Yudas, atau iman Yesus. Sekalipun dikasih aku sekali dia dan akan mengampuni orang yang salah. Itu yang ingat Tuhan pada kita. Cara iman pasukan Yudus kami mulai saat ini sudah bilang Yesus dan ya kerajaan bang murid Yesus di sini ada yang menyakiti supaya termuliakan katakan kemuliaan. Begitu kita Bapak Ibu, kita berbicara berawas-awas. Kalau kita bicara kenapa ini tidak mengatakan kamu harus kenapa dia tahu dan akan menyerahkannya. Kenapa dia saat kamu ini ya Tuhan saat ini kan tidak karena tanpa siang dimantau dan malam dan ada malam karena kita panas bagaimana kita memberitahu oh ini panas tanpa ada semua ibu dari yang Tuhan tidak bisa bedakan madang mana berpura-pura dan maya ikut-ikutan. Seperti itu juga kita pada tentu surgawi hari ini. Kita akan diuji, diseleksi dari antara orang-orang yang terpilih. Kita pilih yang mana? Dengan cara seperti murid-murid Tuhan Yesus menyeleksi itu sama lain. Pula kita ini Bapak Ibu bertanya dalam hati kita masing-masing. So, kita itu benar-benar mengikut Tuhan Yesus, pukul, dicaci, tadi sikat. Tidak ada istilah serta tidak bukan kecuali diam. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan kita. Tuhan Yesus. Mereka itu banyak perbedaan sehingga dari pilihannya tadi dari antara 12 ada yang dia katakan menyala depan, dia berkata pada Petrus menyala iblis depan. Dia sendiri tadi yang memilih, tapi pada saat seperti iblis kata itu dipakai itu tidak itu menutup kemuliaan Allah terjadi kepada Yesus dan ada juga para Zebedeus mengatakan dan kamu itu kamu tidak tahu yang kamu minta begitu Bapak saat Tuhan Yesus katakan itu tapi masih ada kesempatan untuk berubah mereka. Walaupun saat ini kita merasa seperti tidak tahu yang apa kita minta selama ini. Walaupun kita sudah terpilih. Beri kemudian Bapak. Kalau kita terus orang yang bunuh diri sekalipun ia menyalibkan sekalipun tidak mengerti belumnya sudah terpatahkan baik. Saat Yesus pun mereka tidak tahu yang mereka. Sangat muridnya yang mengerti dari hal yang terpilih diri tadi tidak sama si Yudas Iskariot. Kita bertanya itu bagaimana dengan
Apakah mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan nanti aku bisa ikut dari dulu? Apakah ini nanti bagaimana? Selamat. Jadi, Bapak Ibu, kita ingatkan Tuhan Yesus zaman dulu dimilih muridnya 12 dan tidak sepil. Pun kita cara manusia berkata kepada Tuhan Yesus, dia sudah datang mengganti dia. Mungkin itu tidak disalibkan kalau memang dia tidak memilih Yudas itu. Itu jangan bukan Tuhan. Dan dia bodoh. Kita secara manusia jasmani, tapi untuk menyeleksi iman kita harus dilebur di dalam dapur pelebur dan diasah supaya tajam. Jadi kita sedang diasah, ditajamkan, dilebur Bapak Ibu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tinggal kita masih bertanya, Tuhan, aku ini mana? Walaupun aku di posisi Petrus menyangka engkau seperti menganggap aku sebagai istri karena perkataan saya mengaku percaya, tapi tidak menerima apa yang harus aku lakukan sesuai dengan pendapat. Engkau selamatkan, masih diselamatkan Bapak Ibu. Sekalipun sudah menyangkal, masih diselamatkan. Sekalipun tidak percaya, Tuhan, masih diselamatkan. Sedangkan yang tidak terselamatkan adalah Yudas Iskariot. Karena belum Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia, dia sudah duluan gantung diri. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengerti hanya manusia biasa yang tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Dan biarlah kuasa Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri yang bekerja di hati kita masing-masing, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul yang sudah dipercayakan dari ketujuh Sawi yang sudah bergabung beberapa orang sejak hari ini. Maka kita bertanya kepada Tuhan masing-masing, karena kita sedang dibentuk untuk mendapatkan iman-iman yang benar-benar murni. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Dan sebelum kita menutup dengan doa, dan seperti biasanya, mari kita masuk ke jam kudus. Mari kita angkat roti kita. Dan ketika sedang makan, Yesus ambil roti, mengucap berkat, memecahkan, lalu memberikannya kepada muridnya dan kata, ambillah, makanlah, inilah tubuh yang diperahkan bagi kita. Itu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama Bapak Ibu. Amin. Kita angkat cawan kita sama-sama. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu sekian dari roti, sebab inilah darah perjanjian yang ditubuh.
Sabarnya bucin-bucin banget Pak Iman keluar dari Zoom, mungkin karena jaringan. Kita tunggu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, tiba-tiba jaringan langsung terputus. Dan kedengaran jelas suara saya Bapak Ibu. Garan Pak, jelas Pak. Ya, sebelum kita menutup dengan doa. Dan mari kita angkat bersama-sama lagu pujian, yaitu dalam Yesus kita bersaudara.
Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan.